Shalom, sungguh suatu sukacita yang besar kita bisa kembali beribadah secara khusus untuk anak didik dari tingkat TK dan SD. Marilah kita memuji Tuhan dan memuliakan Allah, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita. Menjalani tahun-tahun sebelumnya yang kita lalui dengan penyertaan Tuhan dan lindungan Allah, dan di mana pada masa saat ini kita bisa beribadah walaupun belum tatap muka, namun kita tetap bersyukur kita masih bisa beribadah untuk memuliakan Tuhan. Marilah saat ini kita mengambil sikap hati untuk menyembah Tuhan. Kita saat teduh. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari semua kita bernyanyi, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Kita nyanyikan dengan sukacita. Hatiku penuh nyanyian.
kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa beribadah, kami memuji-muji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu semua karena penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami bisa beribadah dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih dan rahmat-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kita ambil sikap hati menyembah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu,
saat ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Aprina Hutasoit. Shalom semua. Anak-anak ibu sekalian, puji Tuhan pada hari ini kita kembali lagi dapat beribadah. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu yakin kamu semuanya sudah mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami mau mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, anak-anak-Mu ya Allah. Sampaikanlah isi hati-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami, dan biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, membuat kami semakin mengerti akan firman Tuhan. Dan ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak sekalian, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. 2 ayat saja. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Mari kita membacanya bersama-sama. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Baik, anak-anak ibu sekalian, tema renungan pada sore hari ini ibu berikan menghargai hidup. Ya, menghargai hidup. Nah, anak-anak ibu sekalian, ketika Allah menciptakan alam semesta ini dan segala isinya, itu sangat berbeda dengan ketika Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Nah, anak-anak mungkin sebagian pasti sudah tahu apa perbedaannya. Ya. Perbedaannya adalah ketika Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya yang ada di dalam bumi ini, Allah menciptakan dengan berfirman. Ya, berfirman, Allah bersabda, Allah berkata. Jadi ketika Allah mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu pun jadi. Semuanya tunduk dan taat dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Tetapi sangat berbeda dengan ketika Allah menciptakan manusia. Ya, anak-anak ibu ya. Berbeda sekali. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak berfirman. Dia tidak mengatakan, maka jadilah manusia. Maka tiba-tiba Adam dan Hawa muncul tiba-tiba. Tidak seperti itu. Tetapi Allah menciptakan manusia begitu luar biasa. Dia mengambil debu tanah, lalu kemudian Allah membentuk manusia dari patung tanah itu. Kemudian setelah diciptakan begitu sempurna, lalu Allah meniupkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu meniupkan nafas kehidupan. Nafas Allah sendiri ditiupkan ke lubang hidung patung tanah yang Allah berikan, yang Allah buat. Nah, apa yang terjadi? Lalu manusia itu pun hidup dan Allah menamakan dia Adam. Nah, anak-anak sekalian, Allah melihat begitu sempurnanya
Adam dan juga Hawa yang telah Allah ciptakan. Begitu berharga. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia itu menurut peta dan teladan Allah. Luar biasa. Imago Dei, ya, anak-anak ibu ya, diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Apa artinya? Apakah manusia itu memiliki wajah yang mirip seperti Allah? Tidak. Artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menurut peta dan teladan Allah, adalah bahwa manusia itu memiliki sifat citra Allah, sifat dan karakter Allah. Ada sifat-sifat Allah di dalam hidup kita loh. Jadi begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Kita berharga, kita ini adalah makhluk yang mulia, ciptaan yang memiliki nilai yang sangat tinggi, ciptaan Allah yang memiliki nilai kekekalan. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Nah, anak-anak ibu sekalian, begitu berharganya manusia itu. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menebus manusia itu bukan dengan emas dan perak, bukan juga dengan sesuatu benda, atau bukan juga dengan uang. Tetapi apa? Allah menebus kita, membayar kita dengan harga yang tunai, harga yang lunas, dengan darah Yesus. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Wow, luar biasa sekali ya. Katakan kepada adik kamu, ayo katakan kepada kakak, kamu berharga di hadapan Tuhan. Ibu Afrina berharga, kamu berharga, mama papa berharga, semuanya kita adalah berharga di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak ibu sekalian, oleh karena kita berharga di hadapan Tuhan, kita telah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus, maka Allah mau supaya kita hidup juga menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tadi di dalam nats yang kita baca di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, 2 ayat 15 dan 16 tadi, Rasul Paulus menasihatkan kita ya anak-anak ibu ya. Dikatakan karena itu, karena apa? Karena hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan, maka Rasul Paulus menasihatkan, firman Tuhan ini menasihatkan kepada kita. Apa yang dia nasihatkan? Supaya kita menghargai hidup kita. Nah, bagaimana caranya menghargai hidup kita? Anak-anak ibu di kelas TK, bagaimana caranya menghargai hidupnya? Kamu masih anak-anak yang kecil, anak-anak yang manis, tapi juga bisa menghargai hidupnya. Bagaimana dengan anak-anak ibu di kelas 1 sampai kelas 6? Bagaimana caranya kita menghargai hidup kita yang sudah Allah berikan begitu baik dan sempurna. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Kita begitu mulia. Kita ini bagaikan biji mata Allah. Begitu diperhatikan. Rasul Paulus, Yesus Kristus mau kita menghargai hidup kita. Bagaimana caranya? Anak-anak ibu sekalian, Rasul Paulus menasihatkan di sini bahwa ada 3 cara bagaimana kita menghargai hidup kita. Yuk kita lihat ya kembali ke bacaan kita tadi. Di sini dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama, dengan cermat, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh maksudnya anak-anak ibu ya. Bagaimana kamu hidup? Jadi bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita harus menghargai hidup kita ini?
Rasul Paulus mengatakan ada 3 caranya. Mari kita lihat ya. Yang pertama adalah janganlah seperti orang bebal. Wah, apa ya artinya bebal itu anak-anak ibu? Apa artinya bebal? Sering ya kita mendengar kata bebal. Bahkan mungkin kita juga pernah dibilang orang, dasar kamu ini bebal ya, seperti itu. Gak suka ya kalau kita ini disebut dengan bebal. Nah, anak-anak ibu, bebal itu adalah satu sifat yang sangat tidak baik. Adalah karakter orang yang tidak baik. Ya, bebal itu adalah orang yang lebih dari bodoh, seperti itu. Nah, dikatakan bahwa orang bebal itu tidak punya hati. Ya, tidak punya hati yang baik. Orang bebal itu adalah orang yang tidak mau berubah, orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, orang yang tidak mau menerima pengajaran. Dia selalu menolak pengajaran. Orang yang tidak mau mendengarkan orang lain, memberikan masukan, memberikan arahan. Ya, dia selalu menolak. Dia merasa dirinya sendiri selalu benar. Ya. Nah, orang bebal dengan orang bodoh berbeda anak-anak ibu. Apa bedanya? Kalau orang bebal pasti dia bodoh. Tetapi orang bodoh belum tentu dia bebal. Kalau orang bodoh dia diajari, belajar, dia bisa berubah. Menjadi bisa. Tetapi kalau orang yang bebal, ini nih sudah menolak semua pengajaran. Guru ngasih pelajaran, masa bodoh ya kan? Nanti guru memberikan tugas-tugas, kerjakan ya anak-anak tugasnya. Tak mau mengerjakan, tunda-tunda. Seperti itu anak-anak ibu ya. Diberikan nasihat, gak mau mendengar, selalu mau melakukan apa yang dia ingin, yang tidak bermanfaat. Dan akhirnya merugikan dirinya sendiri. Nah, orang yang hidupnya bebal, seperti orang bebal, dia berarti tidak menghargai hidup yang Allah telah berikan kepadanya. Ya. Nah, yang kedua, anak-anak ibu, cara kita menghargai hidup kita adalah Paulus katakan, ya, hiduplah seperti orang arif. Wah, apa itu artinya arif? Arif adalah bijaksana. Arif adalah berkhidmat. Arif adalah berilmu. Arif itu juga adalah pandai. Ya, anak-anak ibu ya. Jadi orang yang arif bijaksana itu kayak apa ya orangnya? Orang yang arif itu adalah orang yang bijaksana, orang yang pandai, orang yang terus mau belajar, orang yang mau mendengar, orang yang mau melakukan apa yang dinasihati oleh guru, dinasihati oleh orang yang lebih tua, dinasihati oleh orang tua. Ya, orang yang arif adalah orang yang bersikap sangat hati-hati dalam hal apa saja. Ketika ngomong bicara dengan teman, orang yang arif tidak sembarang bicara. Ya, ketika belajar, orang yang arif juga tidak sembarang belajar. Dia pasti bertekun, dia pasti belajar sungguh-sungguh. Ya, wow, indah sekali ya menjadi orang yang arif dan bijaksana. Anak-anak ibu, yang kedua, kita caranya menghargai hidup ini adalah hiduplah arif dan bijaksana. Ya. Nah, yang ketiga adalah Rasul Paulus mengatakan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita dalam kita menghargai hidup kita ini, maka kita harus mempergunakan waktu kita, waktu yang ada ini, ya. Waktu ini singkat. Waktu ini akan berjalan terus. Waktu ini tidak pernah bisa kita simpan. Tidak ada yang namanya bang waktu.
Gak bisa kita katakan, aku mau simpan waktuku dulu lah. Gak bisa, kita gak bisa mengulur-ulur waktu. Kita gak bisa menarik waktu. Karena waktu itu berjalan terus ya. Dari mulai kekekalan dulu sampai selama-lamanya waktu itu akan terus berjalan. Dan terus berjalan gak pernah kembali lagi. Hari ini tanggal 23 Januari tidak akan pernah lagi ketemu pada masa yang akan datang. Sekali berlalu, maka berlalulah hari ini. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan kita, anak-anak ibu, pergunakanlah waktu yang ada. Caranya kita menghargai waktu kita mempergunakan waktu yang ada. Tidak menyia-nyiakan waktu. Bagaimana caranya kita mempergunakan waktu kita yang ada ini? Nih, satu hari ada berapa jam? Ada 24 jam. Ya. 12 jam kita bisa beraktivitas ya, anak-anak ibu ya, dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian mulai jam 6 sampai pagi lagi kita sudah mulai bersiap-siap untuk beristirahat. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita 12 jam di waktu siang kita harus mempergunakannya dengan baik-baik. Ya. Bagaimana caranya kita mempergunakan waktu kita dengan baik? Lakukanlah segala sesuatu tepat pada waktunya. Sekarang ini kita masih belum tatap muka sekolah. Kita masih belajar dari rumah, online, ya. Walaupun Bapak Ibu guru tidak melihat kamu loh di rumah apa yang kamu kerjakan, tapi mari hargai hidup kamu. Anak-anak Ibu ya, pergunakan waktunya dengan baik. Ketika pagi jam 9 sudah mulai kegiatan belajar mengajar, ayo mari siap semuanya, semangat. Mulai ada di depan laptopnya masing-masing atau di depan HP-nya. Ikuti pembelajaran. Jangan ditunda. Ada tugas-tugas yang Ibu guru berikan, Bapak guru berikan. Langsung segera kerjakan. Tidak ditunda-tunda. Kalau kamu menunda-nunda berarti itu kamu mempersulit diri kamu. Ya. Kalau kita biasa menunda-nunda pekerjaan, maka kita akan kelabakan. Kita akan kesulitan. Akhirnya kita malas, tidak mau lagi mengerjakannya. Akhirnya pelajaran kamu bisa tertinggal. Kamu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kamu tidak bisa mengikuti ujian lagi dengan baik. Akhirnya mendapat nilai yang baik, nilai yang tidak baik. Orang tua kecewa, Tuhan pun juga sedih melihatnya. Jadi anak-anak ibu, mari kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Ya, segala sesuatunya kita kerjakan dengan baik. Mari kita mengisi waktu kita dengan baik, tidak menonton televisi dengan berlama-lama atau melihat gadget kamu bermain game online berlama-lama. Boleh bermain game? Boleh, tidak dilarang. Tetapi gunakanlah waktu kamu sebaik mungkin. Kamu bisa memilah mana yang kamu mau kerjakan. Bermain game berlama-lama atau harus menyelesaikan tugas-tugas kamu. Orang yang dapat mempergunakan waktu dengan baik adalah orang yang tahu mana yang paling utama yang harus dia selesaikan. Ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, melalui firman Tuhan ini kita diajarkan supaya kita dapat menghargai hidup kita. Yaitu dengan 3 cara. Yang pertama adalah janganlah hidup seperti orang bebal. Yang kedua, hiduplah seperti orang arif. Dan yang ketiga adalah pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau menghendaki kami
supaya kami sungguh menghargai hidup kami. Mampukanlah kami, tolonglah kami, supaya kami tidak hidup seperti orang bebal, tetapi biarlah kami hidup arif dan bijaksana, dan kami dapat mempergunakan waktu kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anak-anak ibu sekalian, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah dipuji. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah selesai.